Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok 1 Maulida Nurfadilah dengan NIM 2320053, 2 Hasan Nusaki dengan NIM 2320059 dengan tema Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Dosen pengampu Bapak Muhammad Fajar MPD. Istilah dalam bahasa Inggris Constitution atau dalam bahasa Belanda Constitutie. Secara harfiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Istilah Constitution menjadi undang-undang dasar yang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata Grundwet, Grund dasar wit undang-undang, dan Grundgesetz, Grund dasar Gesis undang-undang. Yang keduanya menunjukkan naskah tertulis. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan memiliki dua arti, yaitu A. Lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. B. Sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Di Indonesia membagi 4 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar sebagai 1. Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Tahun 1949, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. 3. Tahun 1959, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan demokrasi terpimpin di usul demokrasi Pancasila. Undang-undang dasar ini mulai 1963 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. Dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Republik Indonesia membagi dalam 3 tahap, yaitu 1. Masa 1945 sampai 1959 sebagai Republik Indonesia ke-1 demokrasi parlementer yang didasari 3 undang-undang dasar berturut-turut, yaitu 1945, 1949, dan 1950. Masa 1959 sampai 1965 sebagai Republik Indonesia kedua demokrasi terpimpin yang didasari Undang-Undang Dasar 1945. Tahap ketiga, masa 1965 sampai sekarang sebagai Republik Indonesia ketiga demokrasi Pancasila yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1970-an, jauh hari sebelum jatuhnya rezim Soeharto, saat ini masa Republik ketiga periode antara tahun 1965 sampai 1999, kemudian tahun 1998 sampai saat ini dapat ditambahkan masa Republik keempat dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Demokrasi masa transisi. Dari sudut perkembangan naskah Undang-Undang Dasar sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tahap-tahap sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati 6 tahap perkembangan, yaitu 1. Periode tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. 2. Periode tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. 3. Periode tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. 5. Periode tanggal 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002. 6. Periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang.
Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan yang lain berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi a. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. B. Ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. C. Diundangkan dalam Berita RI tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Undang-undang dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia. 1. Konstitusi RIS 1949. 2. Undang-Undang Dasar 1950. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Sebagai alat kontrol. 2. Sebagai pengatur sebagaimana Kesatuan Republik Indonesia disusun, dibagi, dan dilaksanakan, sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Menurut penjelasan resmi tentang isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok pikiran, yaitu 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Negara berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 4. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, mewujudkan cita-cita hukum residen yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan amandemen yang keempat. Perubahan dalam bentuk amandemen yaitu penambahan dan pengurangan beberapa hal yang selama ini belum dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan difokuskan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 ialah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: yang pertama, pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan bukan terletak pada rakyat. Yang kedua, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Yang ketiga, adanya pasal-pasal yang terlalu luas atau dapat menimbulkan multitafsir. Selanjutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999, amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000, amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sidang tahunan MPR 2002
tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia merubah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 berderajat tinggi dan menjiwai konstitusionalisme serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, lebih berkeadilan sosial, dan lebih berkemanusiaan sesuai dengan komitmen bangsa Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki alasan yang diharuskan, yaitu secara historis, secara fisiologis, secara teoritis, secara yuridis, dan secara praktis politis. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.